Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu, sosok Lord Rangga kerap dianggap bahan tertawaan. Ucapannya tentang Sunda Empire, kerajaan dunia, dan tatanan global baru dipandang sebagai delusi, bahkan gila. Ia dihujat, diremehkan, dan tak jarang menjadi bahan olok-olok di layar televisi dan media sosial. Namun waktu perlahan membuka mata. Satu demi satu ucapannya mulai terbukti. Ramalannya tentang pemilu, tentang kekuatan Nusantara, bahkan tentang kebangkitan pemimpin dari tanah Pasundan, yang dulu dianggap omong kosong, kini menjadi perbincangan serius. Masyarakat mulai bertanya, mungkinkah ia bukan sekadar penghayal, melainkan utusan dari masa depan yang tak sempat dimengerti pada zamannya? Langit mendung menaungi Ciamis pagi itu. Rintik hujan turun pelan, seolah ikut berduka atas wafatnya Lord Rangga Sasana, sosok kontroversial sekaligus misterius dari apa yang disebutnya sebagai Sunda Empire. Tak banyak pelayat yang hadir di pemakamannya, hanya keluarga dekat dan segelintir pengikut setia yang masih percaya bahwa lelaki ini bukan sekadar penghayal, melainkan penjaga rahasia besar masa depan Nusantara. Di balik nisan yang baru saja ditanam, seorang pria tua berjubah hitam berdiri diam. Tak satu pun mengenalnya, tapi wajahnya menunjukkan duka yang dalam. Ia menunduk, menyentuh tanah kubur, lalu berbisik lirih, ramalan telah disampaikan, waktumu akan datang, harimau dari barat. Tak lama kemudian, sosok itu menghilang di telan kabut tipis, meninggalkan keheningan yang ganjil dan getir. Tak jauh dari sana, di sebuah rumah kayu sederhana milik salah satu pengikut Lord Rangga, disimpan sebuah benda yang tak sembarang orang tahu, naskah Langit Ketujuh. Ditulis dengan campuran aksara Sunda kuno dan Latin, naskah itu bukan sekadar catatan ideologi, melainkan prediksi zaman. Di halaman terakhirnya, ada satu kalimat yang kini menjadi perbincangan diam-diam para pengikutnya. Tahun 2025 akan datang harimau dari barat, darahnya suci, ia bukan dari istana namun akan menyatukan bumi dan langit Nusantara. Berita kematian Lord Rangga hanya sebatas selintas berita di televisi. Namun bagi mereka yang memperhatikan lebih dalam, kematiannya bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Satu persatu, ramalan yang pernah dianggap omong kosong mulai terjadi. Dan kini, dunia menunggu sosok yang disebut dalam naskah itu. Sang harimau, titisan Siliwangi, pemimpin yang akan datang bukan dari kekuasaan, tetapi dari takdir leluhur. Jauh sebelum riuh kampanye dan debat calon presiden memenuhi layar kaca, Lord Rangga sudah lebih dulu menyampaikan ramalannya. Dalam sebuah wawancara yang sempat dianggap candaan publik, ia berkata dengan mantap, 3 tokoh akan bertarung. Tapi hanya satu yang akan menutup babak dalam satu putaran. Dan itu sudah digariskan. Tak sedikit yang menertawakannya, menyebutnya delusi atau pelawak. Namun kini, setelah hasil pemilu 2024 diumumkan, ramalan itu mencuat kembali, dan mengejutkan semua pihak. Prabowo Subianto menang telak, satu putaran, tanpa perlu ronde kedua. Bahkan lembaga survei yang awalnya ragu tak mampu menampik kenyataan. Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo tertinggal jauh, seolah sebarisan aktor dalam naskah yang sudah ditulis dari langit. Video-video lama Lord Rangga pun kembali viral. Ucapannya yang dulu diremehkan kini menjadi bahan diskusi serius, dari warung kopi hingga ruang-ruang akademisi. Prabowo adalah jembatan, tapi bukan titik akhir. Begitu isi cuplikan lain dari pidato Lord Rangga dalam forum terbatas. Ia menyebut kemenangan itu sebagai bagian dari fase pembuka, bukan klimaks. Dalam manuskrip tua yang ditulis dengan tangan gemetar, ia mencatat tahun 2024 sebagai awal perpindahan kekuatan dari politik ke budaya, dari kekuasaan ke kearifan leluhur. Salah satu pengikut Lord Rangga, seorang pensiunan guru dari Subang bernama Pak Wirya, menyimpan rekaman diskusi rahasia yang tak pernah dipublikasikan. Dalam rekaman itu, Lord Rangga menyebut nama-nama kuno, Surawisesa, Dharma Kusuma, hingga Prabu Siliwangi. Ia menyatakan bahwa pemimpin sejati Nusantara tidak lahir dari sistem demokrasi, tetapi dari garis takdir dan restu leluhur. Ia bukan yang memperebutkan kursi, ia yang dipanggil oleh bumi. Kemenangan Prabowo menjadi pembuktian pertama. Namun setelah itu, suasana menjadi sunyi. Di balik euforia kemenangan, banyak yang merasa ada keganjilan. Kenapa seolah semua berjalan begitu mudah? Kenapa hasilnya sangat mirip dengan ucapan Lord Rangga bertahun-tahun lalu? Bahkan beberapa jenderal purnawirawan mulai mengakui secara pribadi bahwa mereka merasa ada kekuatan di luar nalar
yang sedang bekerja di balik layar politik negeri. Sementara itu, di media sosial, akun-akun spiritual dan kebudayaan Sunda mulai menyebarkan kutipan-kutipan naskah kuno yang dulu sering dibawa Lord Rangga. Banyak yang mulai meyakini bahwa masa kebangkitan Pasundan, seperti yang dia ramalkan, benar-benar akan dimulai. Ada sebuah kalimat yang berulang kali muncul dalam berbagai unggahan. Ti Gunung Larkanagara, harimau moal tinggal tangkalna. Dari gunung ke pusat negeri, harimau tak akan meninggalkan akarnya. Peneliti budaya dari Belanda, Dr. Wouter van Heren, bahkan menulis makalah tentang kaitan antara mitologi Sunda Empire dengan pola geopolitik Asia Tenggara modern. Ia menyimpulkan bahwa dalam sejarah awal Swiss, yang oleh Lord Rangga disebut sebagai Swiss, ciptaan leluhur Sunda, memang ada pengaruh timur yang tak bisa dijelaskan oleh sejarah barat konvensional. Nama, Surawisesa, bahkan muncul dalam manuskrip Latin tua, sebagai seorang pemimpin dari timur jauh. Dalam konteks itu, ramalan Lord Rangga menjadi bukan sekadar mitos, tapi puzzle sejarah yang perlahan terkuak. Ia bukan penemu masa depan, melainkan penerus pesan yang sudah ditinggalkan oleh para leluhur. Ia menghubungkan benang-benang yang selama ini terputus, antara kerajaan masa lalu, kekuatan spiritual, dan jalur politik modern. Dan puncak dari semua itu, menurut naskahnya, adalah munculnya satu sosok pemimpin dari tanah Sunda, yang akan menyatukan rakyat bukan dengan partai, tapi dengan nurani dan budaya. Rakyat mulai bertanya-tanya, siapa yang dimaksud? Apakah itu Prabowo sendiri? Ataukah justru sosok lain yang belum tampil di pentas kekuasaan, namun mulai mencuri perhatian lewat kedekatannya dengan rakyat kecil dan alam? Nama itu mulai muncul di bisik-bisik rakyat. Dedi Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta, dengan tutur katanya yang lembut namun penuh makna, mulai disebut-sebut sebagai sosok yang membawa warisan Pasundan. Ia tidak mengejar kekuasaan, namun dicintai rakyat. Ia tidak mengangkat suara, tapi suaranya didengar. Apakah dia sang harimau dari barat yang diramalkan Lord Rangga? Kala nama Dedi Mulyadi mulai menyebar dari desa ke kota, dari mulut ke mulut, banyak yang merasa deja vu, seolah sosok ini bukan orang baru, tapi seseorang yang telah lama ditunggu. Wajahnya ramah, ucapannya sederhana, namun selalu menyentuh akar terdalam kesadaran orang Sunda dan masyarakat Nusantara. Ia tak membicarakan kekuasaan, tapi bicara tentang hutan, sawah, dan warisan nenek moyang. Ia tak berkampanye, tapi setiap langkahnya adalah pesan. Di media sosial, video-videonya sedang membantu rakyat kecil, memperbaiki rumah jompo, atau menyelamatkan binatang terlantar menjadi viral. Tapi ada hal yang lebih kuat dari itu semua, auranya. Banyak yang menyebut ia memiliki daya tarik leluhur, sebagaimana yang pernah digambarkan Lord Rangga dalam naskah Langit Ketujuh, bahwa pemimpin sejati akan muncul tanpa disorot, namun bersinar dengan cahaya tak kasat mata. Di dalam ramalan Lord Rangga, disebutkan bahwa sang pemimpin kelak memiliki darah Prabu Siliwangi, baik secara harfiah maupun secara spiritual. Ia tidak perlu mengaku sebagai keturunan, karena leluhur akan menunjukkannya lewat sikap, kebijakan, dan kebijaksanaannya. Dalam salah satu diskusi tertutup yang direkam oleh pengikutnya, Lord Rangga pernah berkata, dia akan dekat dengan harimau, tapi hatinya seperti air. Dedi Mulyadi dikenal dengan pendekatan ngamumule budaya Sunda, melestarikan adat dan kearifan lokal. Di saat banyak pejabat mengejar proyek besar, ia justru membangun peradaban kecil, menjaga pepohonan, memuliakan perempuan tua, dan merawat kehidupan desa. Kalau ingin tahu siapa dia, lihatlah cara ia memperlakukan orang yang tak punya apa-apa, kata seorang kuncen tua di Kuningan yang pernah bertemu dengannya. Lalu, dari sinilah muncul keyakinan baru, bahwa ia adalah titisan harimau yang disebutkan dalam ramalan. Masyarakat Sunda percaya bahwa harimau dalam tradisi mereka adalah simbol kekuatan dan pelindung tanah. Dan Dedi, dalam diam dan geraknya, seperti menjadi jelmaan lambang itu. Para tetua adat dari berbagai daerah di Pasundan mulai berkumpul, bukan untuk membentuk partai, tapi untuk menyatukan niat. Mereka merasa waktu telah dekat. Bukan Prabowo yang terakhir, tapi ia yang akan membuka jalan, kata salah satu sesepuh dari Tasikmalaya. Menariknya, beberapa bahkan mengatakan bahwa Prabowo sendiri mungkin kelak akan menunjuk Dedi, bukan secara formal, tapi melalui pertemuan batin, untuk melanjutkan semangat perubahan. Isu ini mulai membuat elit politik gelisah. Mereka tahu, kekuatan seperti ini tak bisa dibendung dengan baliho atau dana kampanye.
Karisma spiritual tak bisa dilawan dengan logika politik semata. Maka dimulailah upaya menggoyang Dedi dengan isu-isu pribadi, namun publik justru membelanya. Semakin digungkan, semakin ia kuat. Semakin dihina, semakin ia dicintai. Seperti pohon tua, makin diterpa angin, makin dalam akarnya. Mereka percaya bahwa misi Sang Lord belum selesai, dan kini diteruskan oleh Yang Ditunjuk Langit. Mereka tak menyebut Dedi sebagai raja, bukan pula presiden. Mereka menyebutnya Wangsit, petunjuk ilahi yang diturunkan pada manusia terpilih. Dalam ritual mereka, Dedi bukan hanya pemimpin politik, tapi pemulih tatanan dunia Nusantara. Dedi sendiri belum berbicara banyak soal ini. Dalam satu wawancara, ia hanya tersenyum ketika ditanya soal ramalan Lord Rangga. Saya hanya anak kampung yang mencoba menjaga warisan ibu saya, warisan leluhur saya. Kalaupun nanti saya dipercaya rakyat, itu bukan karena saya hebat, tapi karena mungkin saya tak melupakan akar saya, katanya tenang. Ramalan demi ramalan Lord Rangga yang dulu dianggap lucu kini terbukti satu persatu. Dan kini, rakyat sedang menatap seorang anak Sunda, yang mungkin kelak tak hanya memimpin negeri ini, tapi mengembalikan jati diri Nusantara yang telah lama tercerabut. Di kaki Gunung Salak, kabut turun perlahan seperti tirai alam yang menyembunyikan sesuatu yang sakral. Disinilah, konon, jejak Prabu Siliwangi masih terasa. Banyak orang datang berziarah bukan hanya untuk mencari berkah, tapi juga jawaban atas zaman yang semakin kehilangan arah. Dalam riwayat rakyat, Prabu Siliwangi bukan hanya raja, tapi penjaga keseimbangan alam dan manusia. Ia bukan pemimpin yang memerintah dengan tangan besi, tapi dengan kasih, kecerdikan, dan keagungan jiwa. Lord Rangga berkali-kali menekankan bahwa warisan Prabu Siliwangi bukan sebatas darah atau keturunan biologis. Lebih dari itu, ia adalah roh perjuangan, menjaga kehormatan, menyatu dengan alam, dan melindungi rakyat lemah. Yang mewarisi Prabu Siliwangi adalah yang bisa menjadi raja tanpa mahkota, kata Lord Rangga suatu kali dalam siaran televisi, sambil menatap langit, seolah berdialog dengan masa lalu. Kini, tanda-tanda itu seperti kembali muncul. Di beberapa pesantren tua di wilayah Cirebon, Sumedang, dan Garut, para kiai sepuh mulai bicara tentang getaran tanah Pasundan yang berubah. Mereka merasakan sesuatu, seperti waktu yang terhenti sejenak, seolah menunggu datangnya tokoh besar. Dalam mimpi-mimpi mereka, harimau putih kembali terlihat, melintas di batas dunia nyata dan gaib. Dan dalam kepercayaan leluhur, itu tanda Prabu Siliwangi sedang menuntun keturunan sejatinya. Nama Dedi Mulyadi kembali disebut. Tapi kini bukan sekadar politisi atau mantan bupati, melainkan sebagai simbol. Di banyak tempat, ia dipanggil dengan nama-nama berbeda. Abah Dedi, Si Wangsit, bahkan Anaking Prabu. Namun ia sendiri tak pernah menyebut dirinya keturunan siapa-siapa. Di balik kesederhanaannya, Dedi membawa filosofi yang kuat, silih asih, silih asuh, silih asah. Ia selalu menekankan bahwa kekuasaan hanyalah alat, bukan tujuan. Dan inilah yang membuat banyak orang Sunda merasa tersentuh, bahwa yang kini muncul ke permukaan bukan politisi biasa, melainkan penerus jati diri Sunda yang sesungguhnya. Sementara itu, peninggalan-peninggalan Prabu Siliwangi mulai banyak dikaji kembali. Kitab-kitab kuno yang disimpan di Paseban Agung, naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesyan, dan tradisi tutur para juru kunci menjadi sumber inspirasi baru. Banyak yang meyakini bahwa pemimpin sejati akan mampu membangkitkan peradaban yang berakar kuat tapi tetap mengikuti zaman. Dan Dedi Mulyadi tampaknya berjalan di jalur itu, menyatukan warisan leluhur dengan kebutuhan masa depan. Beberapa pengamat politik mungkin masih memandangnya sebelah mata, menganggap pendekatannya terlalu tradisional atau bahkan mistis. Namun mereka lupa, dalam sejarah Nusantara, kekuatan politik selalu bertumpu pada kekuatan budaya. Prabu Siliwangi tak membangun kerajaan dengan senjata, melainkan dengan hati rakyat. Ia bukan penguasa, melainkan pemersatu. Dan itulah yang kini dicari oleh bangsa yang kelelahan oleh konflik dan kebohongan. Di banyak tempat, mulai muncul komunitas yang menyebut diri mereka sebagai pasukan macan Siliwangi baru. Mereka tak bersenjata, tapi bersumpah untuk menyebarkan nilai-nilai luhur Sunda dan menjaga semangat Prabu dalam kehidupan sehari-hari. Mereka percaya bahwa kebangkitan bangsa dimulai bukan dari parlemen, tapi dari keluarga, dari desa, dari kesadaran bersama akan identitas sejati.
Dedi sendiri tetap melangkah tanpa gembar-gembor. Ia berjalan ke pelosok, mendengar suara petani, menemui janda tua, memeluk anak-anak yang kehilangan harapan. Dalam setiap pelukan, dalam setiap senyuman, terasa ada energi yang berbeda. Seolah Prabu Siliwangi sendiri sedang berjalan di belakangnya, melindungi, membimbing, dan menanti saat yang tepat untuk menampakkan wangsit terakhir. Apakah ini pertanda bahwa warisan Prabu Siliwangi telah bangkit? Apakah Dedi Mulyadi adalah pelanjut tahta spiritual itu? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun satu hal pasti, rakyat sudah mulai bangkit. Dan seperti kata Lord Rangga sebelum wafat, jika tanah Sunda sudah terbangun, maka Nusantara akan pulih. Dan Prabu akan kembali, bukan sebagai raja, tapi sebagai jiwa dalam tubuh anak bangsa. Langit di atas Nusantara perlahan menunjukkan isyarat. Beberapa bulan setelah pemilu 2024 berakhir, masyarakat mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Awan membentuk pola-pola aneh, suara petir terdengar dari langit cerah, dan burung-burung yang biasanya bermigrasi ke utara justru bertahan di pegunungan Jawa Barat. Di banyak desa, para sesepuh mulai membaca fenomena ini sebagai getaran leluhur, tanda-tanda bahwa bumi Pasundan sedang bersiap memunculkan pemimpinnya. Di pelosok Garut, seorang kuncen tua mengaku bermimpi bertemu Prabu Siliwangi yang menitipkan pesan. Sunda akan kembali memimpin, bukan untuk menguasai, tetapi untuk menata ulang arah bangsa. Kabar itu menyebar cepat di kalangan spiritualis dan budayawan. Mereka pun mulai berkumpul, berdiskusi, dan merenungi kemungkinan datangnya masa baru, masa kebangkitan peradaban lokal yang berpijak pada nilai-nilai leluhur. Fenomena lain muncul di Gunung Tidar, pusat kekuatan gaib menurut kepercayaan Jawa. Beberapa pengamal spiritual merasa getaran tanah berubah, seperti ada energi besar yang sedang bergerak ke barat. Para tokoh lintas budaya dari Jawa, Sunda, dan Bali mulai saling bersilaturahmi. Mereka menyadari bahwa jika bangsa ini ingin pulih, maka harus ada harmoni antara ilmu modern dan kearifan kuno. Di tengah itu semua, Dedi Mulyadi tetap tampil sederhana. Namun publik makin sadar, setiap langkahnya selalu syarat makna. Ketika ia mengunjungi makam keramat atau berbicara di depan masyarakat adat, atmosfer seolah berubah. Para jurnalis bahkan menyebutnya pemimpin spiritual yang tak mengaku. Masyarakat kecil, para petani, pedagang pasar, tukang becak, menyebutnya sebagai wakil mereka yang sebenarnya. Lord Rangga, sebelum wafat, pernah mengatakan, jika langit telah berbicara dan bumi telah bergetar, maka waktunya hampir tiba. Seorang dari garis Sunda akan memimpin bukan karena ingin, tapi karena ditunjuk oleh kekuatan yang lebih tinggi. Kata-kata itu dahulu dianggap metaforis, kini mulai dimaknai sebagai nubuat yang terbuka. Gerakan budaya pun muncul dari berbagai arah. Di Ciamis dan Kuningan, para pemuda mulai membangkitkan kembali seni-seni tua seperti tari buyung dan pencaksilat Cimande, bukan sekadar pertunjukan, tapi sebagai bagian dari ritual penyambutan zaman baru. Mereka menyebutnya sebagai era Pangrengga, era penataan ulang. Mereka tidak menunggu pemimpin datang dari menara kekuasaan, tapi dari tengah rakyat. Para ilmuwan politik mulai bingung menghadapi fenomena ini. Dalam logika akademis, tak ada tempat bagi nubuat dan kearifan spiritual. Namun mereka tak bisa mengabaikan satu hal. Rakyat mulai menoleh ke nilai-nilai lama, bukan karena fanatisme, tapi karena kelelahan akan sistem yang penuh tipu daya. Di Majalengka, sebuah pertemuan rahasia diadakan oleh para tokoh adat, budayawan, dan spiritualis. Mereka tidak mendukung partai atau ideologi tertentu, tetapi menyepakati satu hal. Bangsa ini perlu pemimpin yang mendengar bisikan bumi, bukan hanya data statistik. Dan dalam diskusi itu, nama Dedi Mulyadi kembali disebut sebagai simbol, bukan sekadar manusia. Tanda-tanda langit, getaran bumi, dan gerakan rakyat bawah, semuanya seperti puzzle yang mulai tersusun. Jika selama ini rakyat hanya memilih pemimpin karena janji-janji, kini mereka mulai melihat aura dan nilai. Apakah ini benar kebangkitan baru? Ataukah hanya angin lalu? Tapi satu hal pasti, seperti yang dikatakan dalam naskah Sunda kuno, ketika langit dan bumi menyatu dalam satu getaran, maka pemimpin sejati akan muncul tanpa diminta. Setelah kemunculan berbagai tanda kebangkitan peradaban lokal, kekuatan global mulai merasa terusik. Negara-negara adidaya yang selama ini memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan Indonesia mulai membaca situasi.
Intelijen asing mencatat meningkatnya aktivitas budaya dan spiritual di tanah Pasundan sebagai potensi kebangkitan nasionalisme berbasis kearifan lokal yang sulit dikendalikan oleh skenario geopolitik mereka. Di balik layar, tekanan ekonomi dan diplomasi mulai ditingkatkan. Indonesia tiba-tiba menghadapi serangkaian gangguan perdagangan, kampanye hitam di media internasional, hingga isu-isu HAM yang digoreng untuk menjatuhkan reputasi pemerintah. Sejumlah LSM asing, yang dulu tenang, kini aktif menggiring narasi bahwa kebangkitan budaya lokal bisa mengarah pada ekstremisme baru. Padahal, gerakan ini jauh dari radikalisme. Ia justru mengajarkan harmoni dan keseimbangan. Dalam negeri pun mulai terbelah. Sebagian elit merasa terancam oleh popularitas tokoh-tokoh non-partai seperti Deddy Mulyadi. Mereka mulai menggunakan mesin politik untuk membentuk opini bahwa politik harus dikendalikan oleh orang-orang profesional, bukan budayawan atau tokoh adat. Namun rakyat sudah bosan dengan profesionalisme yang kehilangan jiwa. Mereka butuh pemimpin yang memahami tanah, air, dan rakyat, bukan sekadar angka dan grafik. Media mainstream mulai mengabaikan gerakan budaya ini. Tapi dunia maya berbicara lain. Video Deddy Mulyadi yang menyatu dengan rakyat, membersihkan makam tua, menyelamatkan kerbau dari sembelih paksa, dan menangis bersama petani yang tergusur, menjadi viral. Ia tidak bicara tentang kekuasaan, tapi tentang kemanusiaan. Netizen menyebutnya sebagai Prabu dari era digital. Namun ujian tak berhenti. Sebuah operasi senyap dilakukan untuk menjatuhkan tokoh-tokoh yang dianggap berpotensi mengganggu status quo. Mulailah muncul berita-berita palsu, rekayasa skandal, dan serangan personal. Tapi di tengah badai itu, Deddy Mulyadi tetap tersenyum, tetap berjalan di jalan setapak desa, tetap menyapa rakyat kecil tanpa pengawalan. Ketegarannya dianggap sebagai sinyal bahwa ia sudah siap menghadapi apapun. Sebuah laporan bocor menyebutkan bahwa lembaga intelijen asing menyarankan pencegahan lunak terhadap kebangkitan Pasundan karena dinilai bisa mengganggu keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara. Tapi rakyat tak peduli laporan. Mereka hanya tahu satu hal. Akhirnya ada tokoh yang mengerti mereka tanpa harus menjanjikan apa-apa. Sejumlah tokoh tua, bahkan dari luar Sunda, mulai menyuarakan dukungan. Dari Minangkabau, Bali, hingga Bugis, muncul semangat baru, bahwa kearifan lokal harus bangkit bersama. Mereka tak ingin Jawa mendominasi, atau Sunda menguasai, tapi agar semua kembali ke akar, menjadi bangsa yang bermartabat dan mandiri. Dan Deddy menjadi simbol dari semangat lintas batas itu. Gerakan ini mulai disebut oleh pengamat sebagai Perang Dingin Baru di Nusantara. Bukan antara blok timur dan barat, tapi antara suara rakyat dan kekuatan lama yang tak rela kehilangan kendali. Ini adalah pertarungan antara narasi baru yang bersumber dari akar, dan narasi lama yang hanya dibangun dari kekuasaan semata. Dalam berbagai pertemuan spiritual, nama Prabu Siliwangi kembali disebut. Dikatakan bahwa ruh beliau tidak akan pernah tenang hingga keturunannya kembali menata Nusantara dengan kasih dan kebijaksanaan. Mungkinkah Deddy Mulyadi adalah bayang-bayang dari ramalan itu? Dan dalam keheningan malam, di atas puncak Gunung Galunggung, seorang pertapa tua membisikkan mantra. Hagat bakal roba. Tapi moal ruksak. Sabab nunyah karahayat moal lengit. Anheu najeu sising. Geus nepi waktuna. Dunia akan berubah. Tapi tidak hancur. Sebab yang mencintai rakyat tak akan pernah hilang. Ia sudah ada. Sudah waktunya.